Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan memberi pengantar telaah maqasid di Duski Ibrahim Institute. Maqasid syariah yang di Duski Ibrahim Institute disebut maqasid saja adalah tujuan-tujuan aturan-aturan Allah berupa kemaslahatan baik di dunia ini maupun di akhirat nanti yang disimpulkan dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para ulama terhadapnya yang disimpulkan melalui berbagai metode yang tidak keluar dari koridor nas-nas yang relevan dengan berbagai persoalan yang dihadapi. Para ulama ushul fiqh, terutama yang mendalami ilmu maqasid, telah merumuskan bahwa esensi maqasid adalah kemaslahatan. Jadi mahiyatul maqasid hiya al-masalih. Rumusan semacam ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis, baik yang bersifat universal, kulliyah maupun partikular, juz'iyah. Dalam sebuah buku yang berjudul Al-Qawaid Al-Maqasidiyah, terbitan Arus Media, Yogyakarta, karya salah seorang dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Raden Patah Palembang, telah menghimpun paling tidak 28 ayat dan 18 hadis yang dijadikan oleh para ulama sebagai landasan konsep maqasid. Saudara-saudara sekalian, di antara landasan dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, dan tidaklah kami mengutusmu hai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Siddiq Hasan Khan dalam tafsirnya yang berjudul Tafsir Fathul Bayan fi Maqasidil Quran mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi tujuannya adalah untuk kebahagiaan dan kemaslahatan hamba-hambanya di dunia ini dan akhirat nanti. Senada dengan itu, Abdurrahman Ibrahim Al-Kailani menafsirkan kata rahmat dalam ayat di atas dengan tepat, yaitu bahwa kata itu memberi pemahaman yang bersifat umum, rahmat di dunia ini dan rahmat di akhirat nanti. Lebih jauh ia mengatakan bahwa rahmat yang dijadikan alasan diutusnya Nabi Muhammad SAW tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan orang-orang mukallaf dan mencegah kemafsadatan dari mereka. 2. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 85 yang berbunyi, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara." Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Hasbi As-Siddiqi dalam tafsir An-Nur menafsirkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasul sangat besar manfaatnya untuk kesehatan.
Dari Al-Quran terdapat sesuatu yang menjadi penawar bagi berbagai penyakit. Ia menjadi obat dan rahmat bagi semua orang beriman. Bebas dari penyakit dan mendapatkan rahmat adalah suatu bentuk kemaslahatan yang menjadi esensi syariah. 3. Hadis Nabi yang berbunyi, la darara wa la dirar. Artinya, tidak boleh membuat kemudaratan terhadap orang lain dan tidak boleh membalas kemudaratan dari orang lain itu. Hadis di atas mengandung makna bahwa kita hendaknya saling menghormati, tidak memudaratkan, tidak saling menghina antara satu sama lain, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Ringkasnya, substansi hadis di atas adalah bahwa kita hendaklah selalu menjaga kedamaian sehingga muncul kemaslahatan dalam pergaulan sehari-hari atau dalam berinteraksi sosial seperti yang diinginkan oleh maqasid. 4. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, innama bu'istu bil hanifiyati samhati. Artinya, aku diutus dengan membawa agama yang benar atau agama yang lurus dan toleran. Hadis ini mengandung makna bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang benar dan ajaran-ajarannya sangat toleran, baik bagi umat Islam sendiri maupun terhadap orang lain. Ini dimaksudkan supaya terwujud kemaslahatan yang merupakan bagian dari esensi maqasid. Dari ayat-ayat dan hadis-hadis di atas dan dalil-dalil sejenis yang tidak disebutkan di sini dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya menurunkan aturan-aturan atau hukum-hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, untuk mewujudkan keadilan baik prosedur maupun substantif. Inilah yang disebut dengan maqasid. Demikianlah saudara-saudara sekalian pengantar tentang telaah maqasid di Duski Ibrahim Institute. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.